علمنا وأبونا وجدنا شيوخنا ورجالنا وعلمنا وعلمنا شيخنا وعلمنا سألنا وصالح وعلمنا إمام الغزالي شيخنا الشيخ من الجبال جميع مشايخ الطارقة المطارق النادية الذين أقلنا إلى حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta, maka jika mengatakan siapa kamu, faqad fahimtu, maka sungguh memahami siapa saya al-yaqina, pada yakin, jadi ilmu yakin, wa quwwatahu, dan kekuatannya yakin, wa dha'fahu, dan lemahnya yakin, wa kasratahu, dan banyaknya yakin, wa qillatahu, dan sedikitnya yakin, wa jala'ahu, dan jelasnya yakin, wa khafa'ahu, dan samarnya yakin, bimakna, dengan arti bimakna nafyi syakki, dengan arti menafikan keraguan, au bimakna istilai, atau dengan arti menguasai tasdik, alal qalbi, atas hati. Fama, maka itu apa? Fama utawi apa? Muta'alliqatul yakin, utawi beberapa perkara yang berkaitan dengan yakin, wa majarihi, dan tempat berjalannya atau bertempat berlakunya yakin, wa fima, dan di dalam perkara, wa fima, dan di dalam manakah yutlabu, dituntut apa al yakinu, yakin. Fa inni, maka sesungguhnya saya malam a'rif ma yutlabu fil yakin, selagi tidak mengetahui perkara yang dituntut daripada yakin itu, lam aqdir ala talabih, maka tidak akan mampu seseorang itu atau saya ala talabi, untuk menuntut, mencari daripada yakin itu. Jadi kita bicara yakin, tapi kita harus tahu yakin yang bagaimana. Selagi kita tidak tahu tempatnya yakin, ya, bagaimana mengimplementasikan yakin, bagaimana tuntutannya yakin, maka bagaimana kita bisa mencari ilmu yakin itu. Fa'lam, maka ketahuilah sama kamu, anna jami'a ma, sesungguhnya semuanya perkara waroda yang telah datang bihi dengan ma, siapa al-anbiya, para nabi-nabi salawatullah wassalamu alaihim, min awali, daripada akhirnya ma warada bil anbiya, ila akhiri, sampai akhirnya ma warada bil anbiya, huwa ya ma warada bil anbiya, itu min majaril yakin, itu termasuk dari tempat berjalannya keyakinan itu. Jadi semua apa yang keluar daripada itu adalah perjalanan ilmu yakin, perjalanannya ilmu yakin daripada anbiya wal mursalin. Fa innal yakin, ketahuilah, fa innal yakin, maka sesungguhnya yakin itu ibaratun, suatu ibarat, suatu ungkapan, man ma'rifatin maksusatin, daripada, jangan rame santri, min ma'rifatin an ma'rifatin maksusatin, daripada pengetahuan yang sangat khusus, wa muta'alliqahu, dan berkaitannya yakin itu al-ma'lumatu, itu beberapa yang diketahui, al-ma'lumat, beberapa pengetahuan, allati, yang waradat, datang biha dengan lati, apa asyara'iu, beberapa syariat agama. Fala matma'a fi ihsaiha, maka tidak ada tomak, atau tidak ada beronto itu maujud. Beronto itu bahasa Jawa, matma itu perkara yang ditomai, perkara yang sangat diharapkan. Fi ihsaiha, di dalam menghitung-hitung maklumat. Walakinni, dan tetapi saya asyiru, memberi isyarat siapa saya, ila ba'diha, pada sebagiannya maklumat. Wahya, dan utawi al-maklumat itu ummahatuha, itu pokok-pokok maklumat. Jadi kita bicara yakin, di sini kita bicara apa itu yang akan saya isyarahkan di sini pada sebagian saja, sebagian daripada ilmu yakin itu.
Fa min dalika, maka daripada itu ummahat, jadi pokok-pokoknya maklumat, pokok-pokoknya ilmu pokok-pokoknya ilmu yakin, itu at-tauhidu, itu ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan utawi dzalik, ya, dzalika tauhid, itu ayyara, supaya melihat siapa orang al-asya, pada semua macam-macam, kullaha, ya semuanya asa, min musabbibil asbab, daripada zat yang membuat sebab, berbagai sebab itu. Jadi ini tauhid. Jadi tauhid itu adalah bagaimana seseorang ayyarul asya, bagaimana seseorang itu melihat semua sesuatu itu karena min musabbibil asbab, dari zat yang menyebabkan adanya berbagai sebab itu tadi. Musabbib, zat yang membuat berbagai sebab tadi, yaitu Allah Subhanahu. Ada alam semesta, ada sebabnya alam semesta. Kenapa ada sebab alam semesta? Karena ada musabbibil asbab, yaitu yang menyebabkan terjadinya atau wujudnya alam semesta. Kenapa ada makhluk? Karena ada musabbibil asbab. Walayal tafita, dan tidak melirik siapa orang. Walayal tafita, dan tidak melirik ya, tidak melirik siapa orang ilal wasaid, pada perantara-perantara. Ya memang kalau, tapi itu kan hanya sekedar perantara. Tapi hakikat pencipta Allah. Manusia ada bapaknya ada kakeknya. Begitu selanjutnya, itu hanya perantara, wasaid. Tapi hakikatnya Allah yang menciptakan. Ya. Jadi jangan terlalu terpaku. Kalau orang hanya terpaku, oh iya ya, manusia itu karena ada bapaknya ya. Tapi bapaknya sendiri siapa yang menciptakan? Begitu ada. Tapi jangan terlalu terpaku dengan itu. Semua itu adalah karena ada musabbibil asbab. Bal yara, sebaliknya melihat siapa orang al-wasaita, pada beberapa perantara, musakhiratan, itu yang ditundukkan. La hukman, tidak yang menghukumi laha kepada wasaid. Fal musaddiq, maka utai yang membenarkan bihada, dengan ini, orang yang membenarkan dengan ini, bahwasanya apa itu semuanya ini adalah karena musabbibil asbab, maka dikatakan mukminun, itu orang yang beriman. Mukminun, orang yang fa inin tafa, maka jika ditiadakan, wa in tafa, maka jika tidak ada angkol bihi, daripada hatinya orang, mal imani, beserta iman, imkanus syakki, pada kemungkinannya ragu, fahuwa, maka utaiman itu mukirun, itu orang yang meyakini bi ahadil maknayen, dengan salah satu dua arti. Fa in ghalaba, maka jika menguasai, ngalahno, basa Jawa mongal. Wa in ghalaba, maka jika mongal atau mengalahkan atau menguasai, ala qalbi, kuatnya di dalam hatinya itu, mal imani, beserta keimanan, ghalabatan, pada menguasai, azala, maka menghilangkan anhu, daripada apa itu, azala, maka akan menghilangkan anhu, daripada man, al ghadaba, pada marah, al wasaitas, perantara-perantara. Ya, fa in ghalaba, maka jika mengalahkan ala qalbihi, ghadha alal wasaid, waridha, dan ridha anhum, daripada wasaid, wasukra, dan mensyukuri lahum, pada wasaid, wa nazzala, dan menempatkan siapa orang al wasaid, pada beberapa perantara, fi qalbihi, di dalam hatinya orang, manzilatal qalami, pada kedudukannya pena, wal yadi, dan tangan, fi haqqil mun'imi, di dalam haknya orang atau zat pemberi nikmat, bitauqi, dengan yang memberi labet atau yang memberi asar. Fa innahu, maka sesungguhnya man la yashkuru, tidak berterima kasih siapa man al qalama, pada kolam pena, walal yada, dan juga tidak pada tangan, wala yaghdabu, dan tidak marah siapa orang alaihima, atas keduanya. Bal yarahuma, sebaliknya melihat siapa orang huma, pada keduanya, perantara kolam dan yad itu, allataini, ya keduanya,
musakhkharataini yang ditundukkan keduanya, wa wasitataini dan menjadi perantara keduanya. Faqad sara maka sungguh jadi siapa orang mukinan itu orang yang meyakini bil makna sani dengan arti yang kedua bahwa utai makna sani itu al-asraf itu adalah makom yang lebih mulia. Wa samratul yakin itu adalah buahnya yakin. Al-awwal, samratul yakin al-awwal, wa ruhu dan ruhnya yang awal, wa faidatu dan faidahnya ruhul awal. Ya. Wa huwa utawi al-yakinus sani itu samratul yakin al-awwal. Jadi yakin kedua itu adalah karena buah daripada yakin yang pertama. Dari yakin yang pertama. Jadi ini melihat perantara. Jadi orang melihat sesuatu seperti orang yang beriman. Fiqal manzilatul qalam, seperti orang memandang. Katakanlah perantara itu. Orang itu kalau kamu bisa menulis pakai pena, terus pakai tangan, yang kamu harus bersyukur mengucapkan alhamdulillah itu kepada pena sama tangan kamu atau sama yang membuat pena dan hakikat pembuat pena dan tangan itu. Pencipta sang pencipta tangan dan pena. Jadi itu hanya dunia ini hanya perantara. Hakikatnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu terpaku kepada perantara. Jangan karena jasanya pena begitu luar biasa sehingga kamu menjadi sarjana, sehingga kamu menjadi punya kedudukan, sehingga pena kamu museumkan, kamu sembah-sembah. Oh, ini kan menjadi repot. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa mahma tahaqqaqa dan sewaktu menjadi nyata, menyatakan siapa orang annasyamsa sesungguhnya matahari, wal qamara dan bulan, wan nujuma dan bintang-bintang, wal jamata dan benda-benda yang padat, benda jamat, benda-benda yang padat. Wan nabata dan tanaman-tanaman, wal hayawana dan seluruh hayawan, wa kullu makhluqin dan semua makhluk. Faya maka utawi itu semuanya musakhkharatun itu yang ditundukkan bi amri dengan perintahnya Allah, hasaba tasakhuril qalam pada kira-kiranya ditundukkannya pena fiyadil katib di dalam tangannya sang juru tulis. Ya, sebagaimana wa anal qudrata dan sesungguhnya kudrah kuasa al azaliyata yang azali ya al masdar itu yang menjadi sumber lil kulli pada semuanya tadi. Istaula maka menguasai ala qalbi atas hatinya orang ghalabatu tawakkul menguasainya berserah diri, waridha dan ridha, wa taslim dan berserah diri kepada Allah. Wasara maka jadi siapa orang mukinan itu orang yang meyakini barian yang bebas minal ghadab daripada marah, wal hikdi dan unek-unek jelek, wal hasadi dan dengki. Hikdun itu suatu al-hikdu itu unek-unek jelek. Nah, hati-hati ya. Al-hikdu cara Jawa itu unek-unek yang elek, unek-unek sing elek. Ini penyakit. Penyakit nang hati itu unek-unek. Wong duwe hasud itu diawali teko unek tahu unek-unek kamu. Bahasa Indonesia unek-unek itu apa? Unek-unek itu hati kamu. Kamu jengkel sama orang ini unek-unekin hati kamu. Itu ada di dalam hati kamu itu ada jengkel sama orang, ada iri hati, niat jahat sama orang. Itu hati. Makanya harus dibersihkan. Hati itu harus dibersihkan. Kalau hati seseorang itu masih banyak unek-unek jahat kepada orang, itu biasanya ya penyakitnya banyak. Hati-hati. Itu berarti mempunyai penyakit hati. Yang paling terpenting ojo sampai hati kamu itu diisi unek-unek jelek kepada orang yang soleh. Hati-hati banget. Hati-hati banget jangan sampai di hati kamu itu kamu menyimpan perasaan jahat, niat jahat sama orang-orang soleh. Perhatikan di dalam buat Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani orang yang punya inna syani itu orang-orang yang punya niat jahat kepadamu
abtar, akan terputus. Hati-hati. Orang kok berniat jahat sama orang alim, orang soleh, hati-hati, itu racun yang menghancurkan. Racun yang menghancurkan. Makanya kita itu ahlus sunnah wal jamaah itu wanti-wanti banget jangan sampai gampang mentahkimi orang lain, hukum kafir, hukum macam-macam dengan ikut-ikut faham yang sekarang ini hati-hati. Kamu punya faham yang seperti itu, kadang-kadang faham sekarang ini ada namanya HTI. HTI itu apa? Itu berarti dia itu ingin menjadikan suatu negara ini menjadi diruntuhkan semuanya. Kemudian dijadikan negara menjadi HTI itu. Dia itu punya anggapan seluruh pemerintahan ini, negara ini dianggap jahat semuanya, jelek semuanya. Pejabatnya, para rakyatnya yang mengikuti ini ya semacam dianggap tauhid. Itu adalah faham-faham yang menyesatkan. Itu hati-hati. Kalau ikut-ikut paham ini berarti dia mempunyai konsekuensi mengkafirkan, menghukumi, menjelekkan, membid'ahkan, menyesatkan kepada seluruh orang muslim yang tidak ikut HTI. Itu firqah sangat kecil. Hati-hati. Jangan ikut-ikut paham semacam ini. Jangan ikut-ikut paham seperti yang pokoknya mengkafirkan, menghukumi. Ikut, perhatikan, ya. Kamu itu kalau berislam ikut dengan mayoritas sawadil a'dham. Jadi kalau kamu ingin berislam yang benar, itu ikut mayoritas sawadil a'dham. Kamu ada di mana? Paham apa enggak? Jadi kalau kamu berahli sunnah wal jamaah, itu orang mayoritas paham ahli sunnah wal jamaah itu di mana? Paham? Pertama ini ya. Jadi kalau kamu ini mayoritas orang yang ada di sini, kok pokoknya ada firqah-firqah kecil di negara ini. Firqah-firqah kecil katakanlah seperti firqah kecil ya tadi semacam HTI atau semacam firqah kecil yang gampang sok suaranya luar biasa. Itu hati-hati kamu ikut berarti kamu konsekuensinya mengkafirkan, menyalahkan, menghukumi jahat kepada muslim yang lain yang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hati-hati, ada sekarang paham-paham semacam itu. Seperti yang tauhid mengatakan orang mengikuti negara ini adalah negara tauhid dan sebagainya. Masya Allah. Hati-hati, maka ikut mayoritas. Ukuran yang kedua, kamu itu berakidah kamu ala aqidahus sunnah wal jamaah itu beserta mayoritas keturunan Rasulullah apa tidak? Paham apa tidak? Di sini mayoritas keturunan Rasulullah itu ada di mana? Mayoritas keturunan Rasulullah akidahnya ada di mana? Ikut itu. Sekarang yang paling utama adalah mayoritas keturunan Rasulullah itu ada di Yaman. Mayoritas keturunan Rasulullah itu ada di ala akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kemudian yang dari Yaman itu ada namanya al-faqih al-muqaddam. Ada terus ammul faqih. Ada ammul faqih. Ammul faqih ini yang menurunkan Wali Songo yang ada di Jawa itu. Wali Songo itu keturunan dari ammul faqih. Nah ini ammul faqih ini yang masya Allah. Ini kalau kita melihat ya, hadirin ya, kalau kita melihat ammul faqih ini keturunan yang pertama Sadah Ali Ba'alawi ini sadah keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia. Ini benar-benar sangat menyatu dengan masyarakat yang ada di Jawa khususnya. Sebab apa? Sebab kemudian mereka menikah dengan orang-orang pribumi, sehingga sampai kemudian keturunan Wali Songo itu sudah tidak kelihatan lagi. Saking banyaknya, campur jerak karu-karuan. Tapi dari sini walaupun jalur perempuan, tapi sesungguhnya masih ada darah keturunan Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Jadi yang pertama Wali Songo itu adalah perjuangan yang sangat berhasil di Indonesia. Nah dari situ kan kita melihat perjuangan Wali Songo orang Jawa itu kemudian tersebar orang yang membawa agama Islam di mana-mana. Jadi jangan ikut-ikut sama paham-paham yang gampang mengkafirkan Nusantara. Dan yang kedua, kamu itu kalau berpaham, katakanlah paham itu ada enggak keturunan Rasulullah ada di situ? Ya, paham apa paham? Katakanlah kalau kamu berpaham yang mentauhid itu apa namanya? Yang tauhid itu apa namanya? Yang tauhid itu ada enggak keturunan Rasulullah mayoritas ada di situ apa tidak? Kalau enggak ada jangan ikut. Paham apa paham? Ini orang ke dalam. Saya menasihati ini orang dalam, orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kamu mengukur itu satu,
sawadil a'dham kita di mana? Mayoritas umat Islam akidahnya ada di mana? Yang kedua, mayoritas keturunan Rasulullah ada di mana? Mayoritas keturunan Rasulullah. Ini jangan personal. Kalau personal kan Rasulullah keturunan Rasul, ada yang paham sana. Tapi mayoritas keturunan Rasulullah mesti ala aqidah ahli sunnah wal jamaah. Paham apa paham? Jangan ikut-ikut walaupun gaya menggaya. Dalilnya Masya Allah. Tapi tidak ada keturunan Rasulullah. Hati-hati. Itu indikator membahayakan. Paham apa paham? Wasar mungkinan bari melaqatul haqqul hasan usul khalq fa hada ahadu abwabul yakin. Ya, maka orang tanda-tanda yakin itu mukinan. Orang yang yakin itu adalah barian, dibebaskan hatinya minal ghadab dari pemarah, wal hikdi dan punya unak-unak yang jahat, wal hasad, wasuil khalqi dan jeleknya budi pekerti akhlak. Fahada maka utawi ini itu ahadu abwabil yakin. Itu termasuk daripada bab apa itu pintu-pintunya keyakinan. Wa min dzalika dan daripada itu as-siqqah itu mantep percaya bidomanillahi dengan apa ini tanggungannya Allah Subhanahu wa taala birrizqi dengan rizkinya. Fi qauli ta'ala di dalam firman-Nya Allah taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Wa ma min dabatin dan tidaklah daripada binatang yang merangkak, binatang yang merangkak fil ardi, gegermetan bahasa Indonesia, gegermetan apapun juga yang bergeremet. Manusia itu kan geremet juga ya. Manusia itu kan apa itu berjalan di muka bumi. Fil ardi di atas muka bumi illa 'alallahi itu kecuali itu tetap atas Allah rezekinya mereka. Masya Allah, ini keyakinan kita. Allah itu pasti memberi rezeki. Orang mencari rezeki itu tidak wajib sekolah. Orang bisa makan itu tidak wajib tidak wajib S1, S2. Tapi yang penting Allah, yang penting orang itu ada ikhtiar usaha. Maka Allah akan memberikan jalan, gitu loh. Allah akan memberikan jalan. Semut itu loh semut. Semut itu pernah sekolah SD apa enggak? Pernah apa enggak? Kalau makan sekolah pernah makan makan kayu-kayunya yang lapuk, iya. Tapi itu ya Allah semut itu bisa makan, enggak usah sekolah. Yang penting kita harus usaha. Yang penting ojo nafsu, ojo ngoyo, ojo ngo. Ada saja fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sampai cacing bagaimana bisa makan ya. Kemudian nyamuk bisa makan, agas bisa makan, bisa berkembang biak. Siapa yang ngatur itu? Siapa ngatur rezekinya itu? Masya Allah, Masya Allah. Saya mau memberi ijazah. Ini kalau kamu ingin supaya rezekinya itu lancar, rezekinya lancar. Mau enggak? Mau rezekinya lancar. Kalau kamu punya uang, katakanlah punya uang 20.000, 10.000, ya paham? Uang 10.000 dua. Itu kamu bacakan sholat hajat malam, terus baca setiap habis sholat membaca ma'indakum yanfat, ma'indakum yanfat, wa ma'indallahi baq. Ma'indakum yanfat, wa ma'indallahi baq. Baca 300 kali terus ditiupkan di uang itu selama 3 malam. Atau kalau kamu punya beras katakanlah 2 kilo. Nanti setelah 3 hari yang 10.000 sedekahkan, yang 10.000 kau simpan di dompet. Insya Allah rezekinya kamu terus menerus ada mengalir. Begitu juga berasnya yang 1 kilo diberikan kepada orang sedekah, yang 1 dibiarkan dicampur dengan beras yang ada. Insya Allah dilalah kersane Gusti Allah terus mengalir. Ma'indakum yanfat wa ma'indallahi baq. Itu kalau tidak salah surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat berapa ya? Surat An-Nahl nanti dicari. Ma'indakum yanfat wa ma'indallahi baq. Baca 3 malam. Kalau ingin rezekinya, ini adalah salah satu metode doa. Jadi kita mencari rezeki itu ada 2 cara. Ada ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Ikhtiar batinnya adalah dengan berdoa. Ini berkaitan dengan wa ma min dabbatin fil ardi
illa 'alallahi rizquha. Wal yakin, dan utawi yakin bi anna dzalika, dan dengan sesungguhnya itu tuh rezeki yaktihi akan mendatangi rezeki kepada orang. Wa annama, dan sesungguhnya perkara qudira yang sudah dipastikan lahu bagi man, sayunsaku maka akan digiring rezeki itu ilahi kepada man. Wa mama ghalaba, dan sewaktu mengalahkan apa dzalika, menguasai apa dzalika itu samratul yakin, buah keyakinan, ala qalbihi, atas hatinya orang, kana maka ada siapa orang mujmalan fit talab, itu mujammilan itu orang yang membuat bagus fit talabi, di dalam mencari. Jadi kalau orang sudah yakin jatah rizkinya itu sudah ditentukan oleh Allah, maka ketika dia mencari dengan jalan yang bagus, tidak jalan dengan sembarang saja. Ya, jatahnya rizki kamu itu, rizki kamu sesungguhnya selama hidup kamu segini. Jangan ngoyo. Masalahnya sekarang yang menjadi hancur itu ketika seseorang kemudian menjadi nafsu, punya uang 1 miliar, inginnya 1 triliun. Nafsu itu punya tanah 1 hektar, maunya 10 hektar, itu nafsu. Makanya jangan nafsu. Ketika seseorang sudah digunakan dengan nafsu, ini yang menjadi rusak, ini yang menjadi menghancurkan. Walam yastadda, dan tidak nemen-nemen siapa orang khirsuhu, lobanya seseorang di dalam mencari diri. Wasarhu, dan rakusnya seseorang. Wa ta'assufu, dan menyesalnya orang, alama atas orang yafutu yang terlepas mahu kepada orang. Wa asmara hadal yakin, dan wa asmara, dan menumbuhkan hadal yakin, ini yakin, aidon begitu juga, jumlatan pada suatu jumlah minat ta'at, daripada ketaatannya kepada Allah, wal akhlak, dan akhlak al hamidah yang